Oke, selamat malam mahasiswa. Selamat malam Kak Intan. Malam Kak. Kak Zaskia. Kak Fema. Sehat semua? Sehat. Oke. Jadi di modul 7 ini kita akan membahas terkait dengan latihan dan aplikasi aktivitas ritmik dengan menggunakan yang pertama adalah alat bola, yang kedua adalah alat tali. Nah, jadi di dalam modul 7 ini kita akan menyajikan materi pokok tentang latihan, step-stepnya, dan aplikasi di dalam aktivitas ritmik. Yang pertama latihan dengan alat bola, yang kedua menggunakan alat tali. Jadi tujuan di materi ini adalah mahasiswa mampu dan memahami, mempraktekkan dasar-dasar gerak dalam aktivitas ritmik dengan menggunakan alat bola dan tali. Nah, Kak Intan, terkait dengan materi, isi materi di modul 7 ini, kira-kira apa yang harus dikuasai oleh mahasiswa? Lebih ke koordinasi antara badan dan alat Kak, karena kan kalau di modul sebelumnya kan hanya freehand tanpa menggunakan alat. Kalau di modul ini mahasiswa harus mampu mengkoordinasikan antara gerak badan dan gerak alat juga. Oke, ketika kita melihat tali, melihat bola, berarti ada lempar, tangkap, dan lain sebagainya, ya, seperti itu? Ya Kak, kalau untuk di bola, itu ada lempar tangkap, kemudian ada mengulir, kemudian ada roll, mengayun, kemudian ada figure eight, terus dan lain sebagainya Kak. Oke, untuk biar memperjelas apa yang akan kita tampilkan, kita coba Zaskia sama Fema. Boleh. Oke. Teman-teman mahasiswa, saya akan mempraktikkan alat bola, hanya beberapa item saja terkait dengan cara memantulkan bola. Ada beberapa kombinasi antara lemparan dan tangkapan, kemudian ada memantulkan, ada pantul depan, pantul belakang, pantul melewati tubuh, dan lain sebagainya. Untuk alat bola ini saya akan mengambil bouncing atau pantulan. Contoh pantulan depan. Ya. Pantulan depan kanan dan kiri. Ya. Gantian gitu ya tangannya. Ya, kanan kiri. Koordinasi juga Kak. Kemudian pantulan melewati badan dari belakang Kak Fema. Hap. Sekali lagi Kak. Kemudian ada pantulan menggunakan badan, lempar. Hap. Ya. Hap. Gitu Kak. Itu contoh dengan pantulan menggunakan alat bola. Oke. Itu bisa dilakukan misalnya berpasangan tidak mahasiswa? Untuk bisa. Coba Zaskia. Ini kombinasi antara lemparan dan tangkapan berpasangan. Oke. Dilanjut dengan yang lain. Alat berikutnya. Boleh. Untuk alat berikutnya, ini adalah alat tali. Nah, di alat tali ada gerakan lemparan, tangkapan, kemudian ada figure eight, kemudian ada circle, kemudian ada lepas tali satu, kemudian ambil ujung tali. Untuk materi di modul 6 ini, modul 7 ini, untuk alat tali, kita akan mempraktikkan gerak mengayun depan. Perlu diperhatikan, posisi tangan harus lurus, tidak boleh ditekuk ya, siku harus lurus. Kemudian mengayun ke belakang. Selanjutnya mengayun samping kanan dan samping kiri. Nah, gerakan ini biasa disebut dengan gerakan figure eight atau membentuk angka 8.
Gitu Kak Tommy. Oke, terima kasih Kak Intan. Jadi mahasiswa, ketika kita masuk di modul 7 ini ada 2 alat yang akan kita coba pelajari. Dan ketika melihat alat bola, kemudian tali, itu bisa tidak kita modifikasi sendiri. Apakah mesti harus pakai bola ini? Apakah mesti harus pakai tali ini? Kan tidak kan Kak Intan? Oke, jadi bisa kita pakai bola plastik, kemudian tali ini kita bisa bikin sendiri. Pada prinsipnya bagaimana apa yang diajarkan di dalam materi itu dilakukan secara berulang-ulang. Karena kalau hanya dilakukan hanya sekali, apa mungkin bisa kan? Tidak mungkin, Kak Intan. Iya betul Kak. Oke, sebelum closing, ada yang mau disampaikan Kak Intan terkait di modul 7 ini? Di modul 7 ini, teman-teman mahasiswa harus sering melatih benar apa yang dikatakan sama Kak Tommy. Jadi untuk latihan alat itu tidak hanya sekali, 2 kali, bahkan untuk menjadikan gerakan yang excellent, iya itu mungkin 1000 atau 2000 Baik. kali harus dicoba gitu Kak. Oke, berarti harus semangat. Terima kasih, selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Dadah. Terima kasih Kak Intan.